Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Eris Dahlia, NIM 1812662. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan gaya belajar anak usia dini. Menurut Gufron dan Risnawati 2012 menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Dengan demikian, secara umum gaya belajar diasumsikan mengacu kepada kepribadian, kepercayaan, pilihan-pilihan, dan perilaku-perilaku yang digunakan oleh individu untuk membantu dalam belajar mereka dalam suatu situasi yang telah dikondisikan. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Jadi hal-hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seorang bahkan dengan latihan sekalipun. Tetapi ada juga hal-hal yang dapat dilatihkan dan disesuaikan dengan lingkungan yang terkadang justru tidak dapat diubah. Mengenali gaya belajar sendiri belum tentu membuat kita menjadi lebih pandai. Tapi dengan mengenali gaya belajar, kita akan dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif. Anda tahu bagaimana manfaat kemampuan belajar secara maksimal? Sehingga hasil belajar yang diperoleh dapat optimal. Ada juga macam-macam gaya belajar. Ada juga macam-macam gaya belajar ya guys. Maaf ya, tadi aku gini-gini nyari posisi yang enak. Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, ada gaya belajar kinesterik, ada gaya belajar global, dan ada gaya belajar analitik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar visual. Gaya belajar secara visual yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan dalam orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Kemampuan belajar yang dihubungkan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol, dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Terus ada juga gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori ini memiliki indera pendengaran berfokus yang lebih baik dan lebih fokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, ataupun soal cerita. Jadi gaya belajar auditori itu seperti mendengarkan cerita, menghafal, membaca gitu biar kita cepat hafal itu. Terus ada gaya belajar kinesterik. Gaya belajar kinesterik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, terus memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lainnya. Gaya belajar ini efektif untuk anak yang menyukai gerak dan gambaran imajinasi. Ada juga gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran yang besar dan juga hubungan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal yang tersirat dengan bahasa sendiri secara jelas. Terus ada yang terakhir itu gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur, mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang kebutuhan dan gaya belajar anak usia dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.